warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan hanya di Menara Kamus TV bersama saya Rizky Tur Aziza. Dan saya Misbahul Munir. Kali ini kita akan menemani Sobat Menara Kamus TV untuk ngabuburit di sore hari nih Kak Munir. Nah betul sekali. Nah Sobat Menara Kamus TV, ngabuburit itu lebih baik diisi dengan kegiatan yang bermanfaat tuh. Nah salah satunya adalah menonton Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan agar puasa dan bulan Ramadan kalian lebih berwarna dan juga bermanfaat. Betul sekali Kak Munir. Nah tidak usah berlama-lama lagi, kita sudah datangkan bintang tamu yang jauh dari sana gitu. Beliau adalah Bapak Suhadi SAG MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Nah, sore hari ini kita akan membahas dengan tema praktik moderasi beragama di bulan Ramadan. Betul, langsung saja kita sapa Bapak Suhadi SAG MSI. Selamat datang Selamat Bapak. datang, Bapak. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Bapak kabarnya? Puasanya lancar sampai hari ini? Alhamdulillah harus lancar. Harus lancar. Nah, saksikan jeda berikut ini tetap di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kita tidak hanya khusyuk dalam beribadah nih Kak Munir. Nah, betul. Tapi kita juga harus menguatkan moderasi beragama kita. Betul sekali. Apalagi kita negaranya Indonesia, masyarakatnya sangat majemuk ya Kak ya. Iya, sangat beragam dan Betul banyak sekali. Tapi sebelum kita bicara moderasi beragama, alangkah baiknya kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Ya Kak ya. Nah, Pak, kita perlu pertanyaan yang untuk pengantar teman-teman yang masih awam apa itu dengan moderasi beragama. Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan bagaimana agar lebih mudah dipahami oleh Sobat Menara Kamus TV yang berada di rumah nih Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi moderasi beragama itu dapat kita maknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang mengambil jalan tengah, tawasud. Jadi tidak ekstrim, ini hanya pinjam istilah saja, tidak ekstrim memahami agama hanya dari aspek tekstual saja, tapi juga tidak ekstrim sebaliknya, bebas menafsirkan agama tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang mutabar. Jadi yang dimoderasi itu bukan agama, tetapi cara pandang, sikap, dan perilaku beragama. Karena agama itu kan sudah mengandung nilai-nilai yang moderat, jadi tidak perlu dimoderasi. Tetapi agama yang sama, disampaikan oleh Nabi yang sama, ketika diterima dengan cara pandang, sikap, dan perilaku yang berbeda,
itu hasilnya akan berbeda. Gitu kira-kira. Oh, Bisa dipahami ya? Bisa Pak, bisa dipahami Pak. Nah, pertanyaan kedua nih. Nah, Ya, ya Bapak. Mungkin seperti apa moderasi beragama khususnya di area Kudus sendiri nih Pak? Gini, Kabupaten Kudus itu kabupaten yang penduduknya itu plural. Dari segi agama misalnya, ada penganut agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu, semuanya ada. Bahkan di internal Kemenak Kabupaten Kudus ini saya juga punya ASN, punya pegawai, punya PNS, guru agama Buddha ada, guru agama Kristen ada, penyelenggara Katolik ada. Nah, perbedaan itu satu keniscayaan. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka punya potensi bisa terjadi konflik. Nah, Gitu. Betul Nah, sekali, Pak. konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, entah itu disebabkan karena izin operasional misalnya, Iya. perayaan hari besar misalnya, itu semua adalah hilir. Hulunya adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang beragama tadi, yang tidak moderat, yang tidak mengambil jalan tengah, sehingga muncul konflik. Sehingga yang perlu utamakan adalah tadi membangun cara pandang, sikap, dan perilaku yang mengambil jalan tengah, sehingga pemerintah melalui Kementerian Agama itu punya program prioritas yang bernama penguatan moderasi beragama agar terwujud kerukunan baik intern satu agama maupun antar umat beragama. Jadi seperti itu. Untuk meminimalisir konflik gitu Pak ya. Antara umat beragama gitu. Ya, maka kita buka ruang publik, ruang dialog seperti itu. Sehingga dengan dialog yang intens nanti akan saling memahami, akan punya perasaan kita ini sama-sama orang Kudus, menghirup udara Kudus, apapun agamanya kita tetap satu. Oke Pak. Di momentum bulan Ramadan ini Pak, seperti apa praktik moderasi beragama yang dapat kita lihat nih dan diimplementasikan yang bisa kita lihat di sekitar Kudus deh. Ya. Jadi Ramadan dengan berbagai amaliyahnya, ada puasa, ada sholat malam, kita hendaknya memahami amalan-amalan itu dengan pemahaman cara pandang, sikap, dan perilaku yang moderat juga, tidak ekstrim. Artinya apa? Di balik perintah puasa itu, ya, itu ada nilai-nilai sosial yang perlu diambil dari ibadah tersebut. Misalnya ya, di dalam ibadah puasa itu kan kita tidak boleh dusta, tidak boleh gibah. Iya. Kamu ini. Dia langsung tertawa pelakunya Pak. Itu semua itu kan nilai-nilai sosial yang harus seimbang antara nilai ritual dengan nilai sosial. Begitu. Jadi kita manai puasa itu tidak hanya tekstual saja tetapi juga kontekstual. Puasa itu termasuk mendidik orang agar mampu berpikir dalam perspektif orang lain. Oh, oke. Mampu merasakan penderitaan orang lain. Gitu. Oke. Oh, jadi kalau pemahaman yang utuh yang mengambil jalan tengah. Tidak pemahaman yang parsial, tidak pemahaman yang ekstrim. jalan tengah gitu Pak ya. Iya, Jadi iya, nggak terlalu ekstrim juga, Iya, nggak iya. terlalu liberal juga, nggak terlalu bebas juga gitu. Iya. Jadi ketika kita berpuasa, maka kita juga harus mampu menghormati orang yang tidak puasa. Jangan hanya satu arah saja, kita ingin dihormati sebagai orang yang berpuasa, sementara kita yang berpuasa tidak menghormati orang yang tidak puasa. Adanya feedback antar menghormati, saling menghormati ya. Jadi yang nggak puasa pun menghormati yang puasa juga menghormati yang tidak puasa. Gitu. Betul. Jadi nggak kayak langsung ngejudge, kamu tidak puasa segala macam gitu ya Pak. Ini bulan puasa makan gitu. Oh, malah puasa tahun kemarin kita sempat lihat fenomena yang moderat sekali itu Pak. Di mana orang Indonesia yang non Muslim dia nguar, kita bahasanya nguar ya, atau
berlomba-lomba mencari takjil, Pak. Wah, itu Iya. momen yang sangat bisa kita lihat adalah bagaimana gerakan dari pemerintah, terlebih khususnya Kemenak atau Kementerian Agama tentang sosialisasi moderasi beragama yang efeknya sampai akhirnya segini terjadi ya. perdamaian gitu. Betul sekali. Betul, dan itu di Kementerian Agama itu dari berbagai lini itu kita upayakan untuk menguatkan moderasi beragama. Misalnya di madrasah, di sekolah, itu pelajaran di madrasah itu semua harus terintegrasi dengan nilai-nilai moderasi beragama. Untuk yang di masyarakat, melalui penyuluh-penyuluh agama Islam, dan seterusnya. Itu adalah langkah-langkah untuk menguatkan moderasi beragama di masyarakat sehingga kerukunan bisa terwujud. Nah, Bapak, sifat-sifat seperti apa yang harus dipupuk dalam diri untuk mewujudkan moderasi beragama sendiri, Bapak? Oh gitu. Jadi kadang orang ya merasa dirinya itu moderat dalam beragama. Tetapi dalam pandangan orang lain dipandang tidak moderat. Jadi moderasi beragama ini kadang-kadang juga masih kualitatif gitu loh. Kualitatif. Sehingga perlu ada indikator-indikator yang kuantitatif untuk mengukur kemoderatan seseorang dalam beragama. Jadi sifat-sifat yang perlu dikembangkan misalnya toleransi. Jadi, ada banyak pengertian tentang toleransi, tapi saya setuju dengan pengertian toleransi itu membuka ruang dan waktu kepada mereka yang berbeda dengan kita dalam konteks agama itu untuk mengekspresikan agamanya atau keyakinannya. Oke. Itu roh dari toleransi itu. Tapi jadi bagaimana Pak ngebangun moderasi beragama di era teknologi digital ini Pak? Yang banyak sekali nih konten-konten yang kayak pisau bermata dua nih Pak. Tidak hanya positif tapi juga negatif. Negatif juga. Iya, nanti. Menimbulkan Oke. perpecahan. Terus kembali ke tadi ya, tadi saya tertarik dengan tadi yang toleransi itu nanti biar. Oke. Jadi ada pernyataan yang seolah-olah itu moderat, tapi sebenarnya itu ekstrim. Contoh misalnya, pernyataan semua agama itu adalah baik dan benar. Ini sebenarnya juga kurang pas. Ketika orang beranggapan bahwa semua agama itu baik dan benar, berarti dia kan layak dipertanyakan keloyalan terhadap apa yang ia yakini. Iya. Dan sebaliknya, misalnya dalam konteks Islam, agama yang paling benar ya Islam. Innad dina indallahil Islam. Dan semua orang harus mengakui dan mengikuti itu. Ini juga tidak toleran. Jadi yang toleran itu adalah semua agama itu baik dan benar bagi pemeluknya. Seperti itu. Dalam konteks Islam ya harus meyakini agama yang benar ya Islam. Tapi saya sadar di luar Islam itu ada saudara saya yang beragama selain Islam yang saya harus memberi ruang dan waktu mereka untuk mengekspresikan keyakinannya itu. Jadi seperti itu. Itu toleransi yang menurut saya proporsional yang mengambil jalan tengah seperti itu. Yang harus diwujudkan ya Bapak ya. Diwujudkan Pak. Nah ini menjawab pertanyaan saya tadi Pak. Bagaimana membangun moderasi beragama di era teknologi digital? Yang banyak sekali konten-konten pisau bermata dua. Kadang positif, kadang negatif, dan segala lain sebagainya gitu. Kemajuan teknologi dan informasi, transformasi digital dan berbagai macam aplikasinya, itu memang ibarat pisau bermata dua. Satu sisi bisa mendatangkan madorot ketika kita tidak bisa mengelola dengan tepat. Sisi lain juga bisa membawa manfaat yang besar untuk kebaikan. Nah, dalam konteks moderasi beragama ini harus ada sinergitas antara lembaga pendidikan seperti madrasah, sekolah, pondok pesantren, masyarakat, dan anak-anak muda Gen Z itu untuk mengisi dan memilah konten-konten yang positif seperti itu. Terus
Di samping itu juga adanya keseimbangan karena konten-konten itu kan semua orang bebas ya untuk Iya, betul. untuk mengunggah, Iya. untuk mengupload. Nah, kan tidak ada semacam apa Filterisasi gitu ya. Itu. Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan maka hendaknya ya, para mahasiswa, Iya. para intelektual, para tokoh-tokoh agama, hendaknya juga aktif untuk membuat konten-konten yang positif di media sosial. Barangkali seperti itu. Karena saat ini kan apa ya, apa yang kita lakukan itu kan dengan mudah kita Kita langsung upload. Iya, kita share upload, gitu. kita share. Apa yang terjadi saat ini, jam ini, ya, di sana itu bisa kita lihat dari sini. Iya, betul sekali. Karena informasi berjalan Iya, sangat iya. cepat gitu, Ya Pak. itu kalau kita gunakan dalam hal yang positif kan sangat membantu. Betul Tapi ketika sekali. kita salah memanfaatkan kan justru Malah yang jadi terjadi. bumerang untuk kita. Nah, teman-teman, Masya Allah indah sekali hidup bersama segala Betul, macam. kalau rukun itu indah ya, Iya, Kak. Iya. penuh dengan kedamaian dan Betul, ketenangan. Nah, Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana, tetap di acara Sabar Serba-serbi Bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikuti saya, Izzatin Nasa bersama mahasiswa dari program studi pengembangan masyarakat Islam untuk melihat sarana dan prasarana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang di dalamnya terdapat juga fasilitas dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus merupakan perguruan tinggi yang terletak di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Ngembal, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Perguruan tinggi negeri ini memiliki berbagai fakultas, salah satunya adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang di dalamnya terdapat program studi pengembangan masyarakat Islam. Ruang Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, dengan segenap fasilitas dan upaya yang ada, diharapkan program studi pengembangan masyarakat Islam melahirkan mahasiswa berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Islam terapan sesuai profil lulusan program studi, yaitu menjadi peneliti pemula, socio-entrepreneur, dan pengembang masyarakat. Kembali lagi di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Masya Allah sangat bermanfaat sekali Betul obrolan di sekali. episode kali ini nih Kak. Memberikan pengetahuan, wawasan buat Sobat Menara Kampus TV dengan tema praktik moderasi beragama di bulan Ramadan. Nah, untuk mengakhiri ngabuburit kita sore hari ini, Sobat Menara Kampus TV, dimanapun kalian berada, kita akan meminta closing statement dari Bapak Suhadi, SAG, MSc, tentang harapan kepada Gen Z. Pak, harapan-harapannya Pak, monggo Pak. Oke, kepada anak-anakku Gen Z, terus belajar dan berlatih untuk menjadi orang yang profesional dan berintegritas. Kembangkan kompetensimu untuk mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berinovasi, dan berkreatif.
tapi juga berintegritas dengan beragama yang kuat, beragama yang moderat, dengan indikator komitmen kebangsaan. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi kesepakatan kita. Kemudian toleransi, kemudian akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya dalam praktek beragama, jangan sampai ada kekerasan. Itu harapan saya. Terima kasih. Masya Allah. Nah, harapan untuk Sobat Menara Kampus TV dimanapun kalian berada adalah toleransi dan kuatkan kebangsaan. Kerukunan juga. Kerukunan, komitmen kebangsaan. Betul. Terima kasih kepada Bapak Suhadi sudah menyempatkan waktunya berbincang-bincang dengan kita dan juga Sobat Menara Kampus TV. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. sama. Nah, buat Mas, Sobat sukses. Menara Kampus TV, terus saksikan Sabar Serba-Serbi bulan Ramadan hanya di Menara Kampus TV. Saya Rizky Nur Aziza, Saya Misbahul Munir. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.